Menurut Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, mereka menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk dapat memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut dinilai perlu sebagai upaya dalam menertibkan masyarakat untuk dapat berperilaku sehat agar terhindar dari paparan virus corona. Tegas ini bukan berarti represif ya pendengar Trijaya. Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta agar semua pelanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi tegas. Dirinya memberikan instruksi seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia untuk dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan PPKM darurat, serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Burhanuddin juga meminta agar ada operasi justisi penegakan hukum tentang kedisiplinan PPKM. Jadi kalau nggak bekerja di sektor esensial atau kritikal ya sebaiknya nggak kemana-mana dulu ya. Atau nanti libur Idul Adha jangan keluar kota. Ini penting karena angka kasus di Indonesia ini masih tinggi sekali. Puluhan ribu bahkan terakhir di atas 50.000 kasus. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kepala daerah yang tidak menerapkan ketentuan PPKM darurat di Jawa Bali akan dikenai sanksi. Bisa berupa teguran tertulis sampai pemberhentian sementara. Luhut mengatakan sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sanksi juga diatur secara detail lewat instruksi Menteri Dalam Negeri Imendagri yang akan dikenakan juga pada pelaku penyebaran berita bohong atau hoax terkait pelaksanaan PPKM darurat. Dalam menjalankan dan mengawasi PPKM darurat, para kepala daerah akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kenapa sampai harus seperti ini? Ya karena ada varian Delta pendengar Trijaya yang lebih cepat menyebar, memiliki prevalensi 50 hingga 60% lebih cepat menular, dan terbukti dengan penuhnya rumah sakit di mana-mana. Kepala LBM Eijkman Amin Subandrio menyebutkan bahwa varian Corona EEK dilaporkan berpotensi menular lebih cepat. Kemudian dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menduga varian EEK memiliki potensi yang mengakibatkan penularan yang lebih masif. Persoalannya kenapa kita harus mengurangi mobilitas tapi bukan produktivitas? Ya karena ada banyak kantor yang bisa menerapkan work from home dengan bekerja secara optimal dari rumah. Terlebih saat ini juga ada banyak platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja dari manapun. Intinya, prokes 5M adalah salah satu upaya dalam menekan laju penularan COVID-19. Ketika angka kejadian pasien positif semakin bertambah, tentu kita tidak boleh lengah terhadap banyaknya pasien. Makanya, yang bisa kita lakukan di rumah saja dan juga taat dengan protokol kesehatan serta aturan PPKM darurat agar kita semua bisa membantu pandemi ini agar segera berlalu sehingga kita bisa segera melewati masa puncak atau krisis di masa pandemi di saat ini.